Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan berbincang tentang takaran fidyah dan apa yang dibayarkan sebagai pembayaran fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan berbincang tentang takaran fidyah dan apa yang dibayarkan sebagai pembayaran fidyah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, secara umum bahwa aturan membayar fidyah itu bagi orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen, baik karena usia yang tua maupun karena penyakit yang tidak kunjung sembuh atau menurut prediksi medis tidak mungkin sembuh, maka orang tersebut boleh membayar fidyah sebagai pengganti hari dia tidak berpuasa. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Jadi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka mereka memiliki kewajiban membayar fidyah berupa ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Dan siapapun yang ingin melebihkan dari pembayaran itu, khairan fahuwa khairullah, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kemudian muncul pertanyaan, jenis apa yang bisa kita bayarkan sebagai fidyah? Nanti di sini para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian yang mengatakan, ini jumhur ulama mengatakan bahwa fidyah itu wajib dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Sedangkan kalangan Hanafiyah tetap mengatakan yang afdol itu makanan pokok, tapi boleh menggunakan uang sebagai pengganti dari makanan pokok yang harusnya dia bayarkan gitu. Nah, kemudian kalangan jumhur yang mengatakan bahwa fidyah itu wajib menggunakan makanan pokok, itu pun ada dua pendapat. Boleh makanan pokok itu dalam bentuk makanan pokok mentah, seperti beras, seperti gandum, dan lain-lain yang belum dimasak. Boleh juga membayar fidyah dengan makanan pokok itu dalam bentuk makanan yang sudah siap saji atau siap santap gitu. Nah, di sini kemudian kita akan lihat beberapa perbedaan pendapat ulama terkait berapa takaran seharusnya yang kita bayarkan dari fidyah yang wajib kita bayar per hari kita tidak berpuasa. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu berupa makanan pokok. Makanan pokok terdiri dari makanan mentah atau terdiri dari makanan yang matang. Kalau makanan mentah, ini pendapat dari kalangan Hanafiyah menyebutkan bahwa ukurannya untuk fidyah satu hari tidak berpuasa itu adalah 1 sok untuk semua jenis makanan pokok kecuali gandum. Jadi kalau kita bayarnya menggunakan kurma kering atau menggunakan beras dan lain-lain, maka yang disebutkan oleh kalangan Hanafiyah menggunakan ukuran 1 sok. 1 sok itu berapa teman-teman sekalian? 1 sok itu sama persis dengan ukuran kita membayar zakat fitrah. Jadi memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengukur 1 sok itu kurang lebihnya ada yang 2,7 kg, ada yang 3 kilo, ada yang 2,5. Ini tinggal teman-teman pilih saja mana yang menurut kita paling umum untuk kita bayarkan dari ukuran 1 sok ini. Boleh membayarkan 1 sok itu 2,7 kilo, boleh 1 sok itu 3 kilo, atau 1 sok itu 2,5 kilo. Itu pilihan dari takaran 1 sok. Ini berlaku dalam dalam semua jenis makanan pokok selain gandum. Kalau gandum, Hanafiyah pun mengatakan ini hanya cukup setengah sok. Lah, setengah sok itu kalau kita mengambil yang 3 kilo berarti setengah soknya itu ya 1,5 kilo. Itu kalau ikut takaran yang dipilih oleh kalangan Hanafiyah. Kemudian takaran yang kedua adalah takaran dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah, bahwa 1 kali orang tidak berpuasa, 1 hari orang tidak berpuasa, maka membayar fidyahnya adalah membayar 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu 1/4-nya zakat fitrah. Jadi kalau tadi kita menghitungnya
satu sok adalah 3 kilo umpamanya, berarti 3 kilo dibagi 4 itu ukuran 1 mut, atau kalau dalam kilogram kurang lebihnya 700 gram itu 1 mut. 1 mut itu 1 cakupan tangan kita, ini 1 mut namanya. Jadi beras kalau kita, nah ini 1 mut ini dalam kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah ternyata berlaku umum. Jenis makanan apapun tidak ada perbedaan. Pokoknya makanan mentah diukur menggunakan takaran 1 mut. Tadi saya katakan 1 mut itu 1/4-nya 1 sok ya. Lebih sedikit gitu. Kemudian kalangan Hanabilah atau pengikut Imam Ahmad bin Hambal itu juga punya 2 takaran. Semua makanan mentah diukur menggunakan setengah sok. Tapi kalau yang diukur adalah gandum menggunakan 1 mut. Jadi kalau menggunakan beras ini, kalau ngikutin pendapat Hanabilah, maka setengah satu kali tidak berpuasa maka membayar fidyahnya adalah setengah sok. Atau kalau menggunakan gandum menggunakannya takaran 1 mut. Tadi 1 mut itu segini takarannya gitu. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita masih masuk dalam makanan pokok dalam bentuk yang matang. Ini yang kedua. Ini yang pertama tadi dalam bentuk mentah, ukurannya dengan yang kita sebutkan ini tadi. Jika mau dibayarkan dalam bentuk yang matang, maka di sini ada setidaknya 3 pendapat ulama atau riwayat. Yang pertama riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Ketika beliau sudah mulai sepuh, sudah mulai tua, tidak berpuasa kurang lebih 1 atau 2 tahun, menginjak masa-masa tuanya itu, beliau biasanya membayar fidyah. Tidak bisa berpuasa, maka fidyahnya dibayarkan dalam bentuk makanan matang. Jadi biasanya kalau mamanya 30 hari tidak puasa, maka 30 hari itu dikumpulkan 30 orang untuk datang ke rumahnya. Atau nanti perharinya 1 orang saja. Jadi kalau kita mengumpulkannya 30 hari lamanya, berarti 30 orang yang kita panggil di penghujung bulan Ramadan gitu. Atau kalau perharinya berarti 1 orang per hari kita datangkan setiap kali kita tidak berpuasa. Ini riwayat dari sahabat Anas. Begitupun riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal juga seperti itu kurang lebihnya. Ketika beliau ditanya oleh seorang wanita, saya tidak bisa berpuasa karena kondisi yang tidak memungkinkan secara permanen. Maka Imam Ahmad bin Hambal menjawab, ya sudah, berarti kamu datangkan orang ke rumah kamu untuk diberikan makan sejumlah orang yang kamu tidak berpuasa di dalamnya. Jadi kalau tidak bisa berpuasa 30 hari, berarti sekali mendatangkan orang ya 30 orang yang didatangkan gitu. Kemudian riwayat yang terakhir ini pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah, juga beliau mengatakan boleh membayar fidyah dalam bentuk makanan matang gitu. Ini poin yang pertama tentang makanan pokok. Kemudian yang terakhir adalah pendapat yang membolehkan membayar fidyah dalam bentuk nominal uang. Kalau kita ya rupiah berarti. Lah berapa besaran rupiah? Lah besaran rupiah ini akan kita samakan dengan pendapat yang membolehkan tadi. Jadi teman-teman sekalian, dari sekian pendapat ini, pendapat mazhab dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, 4 mazhab ini yang membolehkan membayar fidyah dengan mata uang atau nilai tukar itu hanya kalangan Hanafiyah saja, gitu ya. Nominal uang yang membolehkan Hanafiyah. Lah berarti kalau kita mau mengikuti pendapat yang membolehkan, yaitu Hanafiyah, maka mestinya kita mengikuti takaran yang diikuti oleh Hanafiyah, yaitu berupa makanan 1 sok tadi. Jangan mengikuti takaran yang dipilih oleh Malikiyah maupun Syafi'iyah. Mamanya kita mau menominalkan fidyah kita, berarti kalau perharinya adalah 1 sok, berarti yang kita konversikan adalah 1 sok dalam rupiah. Taruh mamanya kalau tadi 1 sok itu adalah 3 kilo beras mentah, belum belum dimasak, berarti 1 kali 1 sok itu 1 hari tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah 1 sok. Lah 1 sok itu kalau disamakan dengan 3 kilo kurang lebihnya ya 30.000 per harinya. Itu kalau membayar dalam bentuk nominal uang. Tapi kalau mau paling ringan dan paling sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, ya paling nggak pendapat dari kalangan Syafi'iyah, yang kebetulan sama juga dengan pendapat kalangan Malikiyah yang menyatakan bahwa 1 kali tidak berpuasa, 1 hari tidak berpuasa, fidyahnya adalah 1 mut gitu. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, demikian gambaran umum terkait masalah
mana yang kita pilih untuk membayar fidyah 1 hari kita tidak berpuasa. Kalau 30 hari tidak berpuasa berarti tinggal mengalihkan saja jumlah hari yang kita tidak berpuasa tadi. Baik teman-teman sekalian, demikian penjelasan singkat, moga-moga bisa difahami. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.